Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di vlog kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku ketika aku pengajuan nikah. Nikah sama TNI gitu ya, khususnya TNI AD, karena suami aku profesinya adalah angkatan darat. Tapi sebelum aku ngasih tahu persyaratannya apa aja, aku mau sedikit cerita. Jadi waktu itu aku mulai ngurus pengajuan nikah, keluarga sama keluarga setuju kalau kita mau nikah sekarang gitu ya, tahun ini. Karena waktu itu calon suami aku calon berangkat Satgas di Papua tahun 2014. Jadi sebelum itu tuh aku minta diikat. Memang tali perlu diikat Dulu dan kita langsung menikah kantor dan menikah di KUA. Jadi aku itu nikahnya 2014 Mei. Ini bulan Mei juga. Jadi ini adalah bulan anniversary pernikahan aku sama suami, dan ini sudah ke 6 tahun ya, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 6 tahun pernikahan aku, dan anak aku udah 2. Bisa dibayangin aku mulai proses ngajukan nikah itu bulan September 2013 dan selesai di ACC Komandan itu adalah Mei 2014. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 9 bulan. Sebenarnya nggak selama itu juga teman-teman, nggak 9 bulan. Jadi total 9 bulan itu dari persiapan pribadi. Kalau prosesnya sendiri dari untuk pernikahan untuk pengajuan nikahnya ini kurang lebih adalah 4 bulan. Jadi dari dari Januari, akhir Januari kalau nggak salah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan kepotong 1 bulan pas waktu ada bencana gunung meletus. Jadi selama 1 bulan itu off, nggak bisa melanjutkan proses pengajuan pernikahan itu karena waktu itu suami harus melakukan tugas gitu ya, karena beberapa personel dikirim untuk menanggulangi bencana alam tersebut. Jadi suami jaga tiap hari, jadi nggak bisa melanjutkan untuk proses pengajuan nikahnya. Ada apa lagi ya, pokoknya karena waktu itu satuan juga ngikut masih di GIF 16 sih, tahap-tahapnya jadi lebih banyak lagi. Selama 9 bulan itu banyak banget suka dukanya, banyak banget perjuangannya. Kalau nginget tuh Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan suka duka itulah yang membuat kita para istri tentara itu terlihat berbeda gitu ya, karena kita mau nikah pun nggak mudah. Itu yang membuat kita itu berbeda dari istri orang sipil gitu ya, orang pada umumnya gitu. Dan itu demi apa sih selama 9 bulan? Demi ini. Akhirnya sekitar 9 bulan akhirnya dapat tanda tangan, dan ini adalah surat izin nikah gitu ya dari satuan, dan ini tuh isinya 38 lembar. Di sini ada apa aja? Yang pertama untuk suami yang profesinya sebagai TNI AD itu adalah surat keterangan tentang personalia. Lalu yang kedua adalah surat persetujuan calon suami. Dan untuk istri, surat keterangan kesanggupan sebagai calon istri. Dan yang kedua itu adalah surat persetujuan bapak atau wali dari calon istri. Jadi keempat persyaratan ini semua adalah dari kantor. Jadi udah ada belangkonya sebenarnya dari kesatuan. Terus selanjutnya itu untuk suami ada surat keterangan untuk menikah. Keempat ada surat asal-usul, keterangan asal-usul, surat persetujuan mempelai, dan surat keterangan tentang orang tua. Ini itu kita bisa dapatnya dari KUA setempat. Jadi suami bisa minta di
persyaratan ini di tempat satuan, di alamat tempat satuan. Dan yang selanjutnya ini untuk perempuan atau istri, surat untuk nikah bagi istri, surat keterangan asal usul, surat persetujuan mempelai, surat keterangan tentang orang tua, surat pernyataan belum pernah menikah. Ini itu bisa kita dapatkan dari KUA atau kelurahan di mana istrinya tinggal. Jadi ada tambahan yaitu ijazah, akte lahir, kemudian SKCK kedua orang tua dan SKCK kita atau calon istri. Teman-teman yang bekerja wajib dilampirkan surat keterangan bekerja. Semua data ini harus dilegalisir. Jadi sebenarnya pengajuan pernikahan ini itu adalah tentang si istri untuk mencari tahu apakah si calon istri itu ada sangkut pautnya sama gerakan S30 PKI apa enggak. Jadi silsilahnya nanti data-data semuanya ini dibawa ke jadi koramil setempat di mana istri tinggal, kemudian dibawa naik lagi ke Kodim, terus selanjutnya ke Korem dan sampai ke Kodam setempat. Jadi di sana kita kayak dites-tes gitu, dikasih belangko pertanyaan yang kita disuruh jawab, tapi jawabannya nggak akan ada yang salah atau benar gitu ya. Jadi kayak bagaimana pendapatnya kita. Salah satu lagi persyaratannya adalah kita tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini yang biasanya kita salah satu yang ditakutkan oleh para perempuan calon istri tentara gitu ya. Jadi di dalam tes kesehatan ini biasanya kita lakukan di DKT atau di rumah sakit tentara atau RST gitu ya. Jadi untuk tes kesehatannya itu meliputi ambil darah gitu ya, sampel darah, terus di lab, habis itu di di ronsen, di foto, terus habis itu dicek detak jantung juga, terus dites keperawanan, terus dites HIV. Tes kesehatan ini untuk dua orang, suami maupun istri, ini semuanya dites gitu ya. Ada lagi tambahan dari kesatuannya sendiri, itu ada nilai garjes dan nilai karate, tapi ini enggak semuanya pasti sama. Jadi mungkin setiap batalion atau kesatuan punya persyaratan tambahan tersendiri dan mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung peraturan yang berlaku. Ini yang administrasi. Selain ini, waktu itu kalau dari kesatuan aku dikenalkan kayak dipertemukan gitu sama senior-senior sesuai dengan susunan organisasi kepangkatan suami di dalam kesatuan tersebut. Jadi kita nanti pas waktu ketemu dengan ibu-ibu perwiranya, kita dikasih kayak wejangan, jadi kayak nasihat gitu ya, seperti apa watak dan sifat dari seorang persit, harus bagaimana ke senior, ke junior suami, harus beradaptasi dan di lingkungan. Saya sangat bangga sekali menjadi salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Memang nggak mudah, nggak gampang untuk jadi istri tentara. Mau ceraian pun juga susah gitu ya, nggak gampang karena harus ada izin atasan seperti itu. Dan aku rasa itu sesuai dengan agama yang aku anut ya, kalau di Islam gitu ya. Ceraian adalah hal yang dibenci sama Allah, tapi bukan berarti tidak diizinkan, diperbolehkan, tapi itu adalah hal yang sangat dibenci sama Allah. Semoga kita semua keluarganya sakinah, mawadah, warohmah sampai akhir hayat, sampai bertemu di jannah gitu ya, amin. Dan semoga juga untuk teman-teman yang calon persi sekarang sedang proses pengajuan nikah, mungkin saya doakan semoga langgeng, lancar prosesnya, dan kita bisa jadi satu perkumpulan yaitu Persit Kartika Chandra Kirana. Sekian video kali ini, sharing tentang persyaratan apa aja untuk menikah dengan TNI AD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen untuk yang mau tanya tentang video kali ini atau saran video berikutnya.
Silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik like, klik subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.